Usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 10 DPR, Kemendikbud menyebut bahwa mahasiswa maupun orang tua yang keberatan dengan besaran uang kuliah dapat mengajukan peninjauan kembali kepada pihak kampus jika terdapat ketidaksesuaian kondisi ekonomi. Poin pertama yang disampaikan Kemendikbud adalah tidak ada perubahan uang kuliah tunggal untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan. Selanjutnya, Kemendikbud menyampaikan bahwa terkait kemungkinan mahasiswa baru yang merasa keberatan dengan penempatan kelompok UKT, maka dapat melakukan peninjauan kembali. Lantas apa yang menjadi pangkal kenaikan uang kuliah sehingga menimbulkan gelombang protes? Sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Dede Yusuf, dan pengamat kebijakan pendidikan sekaligus Guru Besar UPI, Cecep Darmawan. Kami juga sudah berupaya menghubungi pihak Kemendikbudristek namun belum merespon. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Pak Dede dan juga Pak Cecep. Ya, selamat malam. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Pak Cecep. Selamat malam Kang Dede, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, saya ingin ke Kang Dede terlebih dahulu. Kang Dede, kita tahu bahwa dana pendidikan kita sudah dialokasikan 20% dari APBN dan tahun 2024 ini saja lebih dari 660 triliun rupiah. Mengapa kemudian persoalan kenaikan uang kuliah ini masih mencuat? Apakah alokasinya yang kurang atau anggarannya yang tidak dimaksimalkan? Baik, terima kasih. Jadi tadi juga kami sudah tanyakan ya, terkait masalah anggaran 20%, memang sudah dijelaskan. Yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu sebetulnya hanya sekitar 98 triliun. Hanya 15%. Artinya hanya 15% daripada 665 triliun. Di dalamnya sudah ada BOS, sudah ada BOPTN, sudah ada KIP kuliah, dan PIP, dan lain-lain. Untuk pendidikan tinggi saja anggarannya hanya 16 triliunan, di mana kalau kita melihat itu adalah salah satu untuk membiayai perguruan tinggi negeri atau PTNBH yang jumlahnya juga tidak sedikit. Memang kalau dari sisi anggaran sebetulnya 665 triliun itu sangat cukup jika dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Namun kan realitanya tidak dikelola Kementerian Pendidikan saja, ada Kementerian Agama, kementerian lainnya, dan transfer dana DHK dan DAU pendidikan ke daerah. Itu sebabnya kita sepakat rasanya anggaran untuk pendidikan tinggi ini harus kita tambahkan supaya beban-beban pendidikan tinggi ini ke depan tidak lagi dibebankan kepada siswa semuanya. Jadi memang anggaran pendidikan kita saat ini memang lebih fokus kepada pendidikan wajib belajar atau program Merdeka Belajar ya, belum fokus pada pendidikan tinggi. Ya, tadi kan kalau kita perhatikan data yang tadi sudah disampaikan, untuk pendidikan tinggi itu ada namanya kementerian lembaga lainnya. Kita sebut saja berbagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan seperti mungkin TNI, Polri, Universitas Pertahanan, Kesehatan, dan lain-lain. Itu memakan alokasi anggaran mungkin hampir 50 triliun juga. Totalnya ada yang 47 triliun dan ada lagi tadi sekitar saya lupa berapa ya, tapi kurang lebih hampir sekitar 100 triliun sendiri. 400 sekian triliun itu turun pada transfer dana daerah. Jadi kalau misalnya dikatakan apakah sudah fokus pada pendidikan tinggi, sebetulnya sudah jika dikelola oleh Kemendikbud semuanya, namun pada kenyataannya ada beberapa lembaga pendidikan juga yang mengelola sendiri. Nah, harapan kami jika negara memang berminat untuk investasi dalam sumber daya manusia ke depannya, maka alokasi anggaran pun harus ditambahkan terutama untuk pembiayaan pendidikan tinggi. Untuk dasar dan menengah sebetulnya sudah cukup. Usulan dari Komisi 10 artinya untuk anggaran ini akan sepenuhnya dikelola oleh Kemendikbudristek, Kang Dede, yang untuk pendidikan tinggi ini. Saya rasa mungkin untuk semuanya tidak juga ya, karena disebutkan anggaran pendidikan itu kan negara membiayai pendidikan. Itu memang sebagaimana kita ketahui saja, Kementerian Agama sendiri kan punya lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Ya. Tentu kalau semuanya diambil oleh Kementerian Pendidikan, maka lembaga-lembaga lain juga pasti akan protes lah. Tapi menurut kami
dari 665 triliun kalau hanya 15% Kementerian Pendidikan, rasanya itu tidak pas. Paling tidak kami berharap antara 50% atau 30%, pahit-pahitnya 30% dari anggaran 665 triliun tersebut itu bisa dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan didorong kepada pendidikan tinggi sesuai dengan harapan Presiden kita Pak Jokowi ataupun nanti ke depannya adalah bahwa kita perlu meningkatkan sumber daya manusia kita agar memiliki kemampuan critical thinking yang dimiliki oleh lulusan-lulusan pendidikan tinggi. Oke, ya saya ingin ke Pak Cecep. Kalau kita bicara mengenai Permendikbudnya sendiri, Menteri Nadiem berdalih bahwa prinsip dasar dari Permendikbud nomor 2 tahun 2024 ini adalah keadilan dan inklusivitas. Tanggapan Anda sendiri bagaimana Pak Cecep? Ya betul ya, sebenarnya UKT itu kan sejak awal, kalau lihat dari bagaimana kebijakan ini keluar ya, itu adalah soal proporsional dan keadilan. Tapi kemudian di tengah jalan, nampaknya hitungan-hitungan itu, apalagi dengan tadi Kang Dede katakan ya hanya 89 triliun ya di Kementerian. 98,9 ya hampir 99. Itu juga menandakan bahwa komitmen atau politik anggaran kita belum berpihak sebetulnya ya dari sisi itu. Sehingga saya hitung ada beberapa perguruan tinggi terutama yang PTNBH ya sumbangan atau dana operasional dari pemerintah sendiri ya hanya belasan persen, ada yang sampai 15% Kang Dede ya. Artinya kan 85% itu diminta perguruan tingginya mencari dana tuh. Nah ini memang kalau kreatif sih bisa melalui misalnya ya kerjasama, hasil riset, ya inovasi, kreativitas, kemudian dapat hibah-hibah dari berbagai institusi termasuk juga melahirkan hak cipta, hak paten ya. Tapi kan perguruan tinggi yang unggul seperti ini masih bisa dihitung jari. Ya dan butuh juga biaya untuk itu ya. Sehingga yang paling mudah memang menaikkan UKT. Masalahnya ketika menaikkan UKT, nah ya kalau untuk kelompok menengah ke atas sebetulnya nggak terlalu menjadi masalah. Tetapi bagi kelompok menengah ke bawah, kelompok rentan, ini yang jadi masalah. Sebaiknya ya Pak Menteri itu meninjau ulang satu dari permennya sendiri sehingga tidak disalah tafsirkan tadi ya Pak Dede ya. Gitu ya. Yang kedua juga ya harus tegas saja kalau ada yang menyalah tafsirkan, cepet dong Menteri panggil aja rektornya. Anda salah nih, harusnya begini gitu. Ya sehingga tidak terjadi gesekan antara mahasiswa dengan pimpinan perguruan tinggi. Nah, karena mispersepsi. Yang kedua juga mungkin pola komunikasi ya, menurut saya sih ya, Mbak dan Pak Dede ya, pola komunikasi antara rektor dengan para mahasiswa. Jangan-jangan penentuan UKT juga tidak melibatkan mahasiswa. Ya, mungkin ada yang melibatkan, tapi mungkin juga kebanyakan misalnya tidak melibatkan. Nah, terjadilah gesekan. Jadi hemat saya, UKT sebetulnya betul proporsional berkeadilan awalnya ya. Tetapi karena tadi bantuan dari pemerintah semakin mengecil, ya UKT-nya jadi membengkak. Saya sih berharap Menteri itu tadi ya di Komisi 10, satu bahwa kelompok-kelompok rentan tidak naik, bahkan kalau bisa turun. Bahkan kalau bisa dapat beasiswa ya, selain dibebaskan dari UKT. Itu dulu potong tuh, misalnya mau berapa, 20% atau 25% dari jumlah populasi mahasiswa itu dibebaskan biaya UKT-nya. Kan ada kewajiban tuh 20% ya. Nah nanti kalau kelompok rentan lainnya belum juga tercover, ya dapat beasiswa gitu. Saya sih berharap tadinya ya Kartu Indonesia Pintar itu Kang Dede ya, itu polanya seperti dulu ada beasiswa bidik misi. Jadi masuk ke bayar UKT, jadi nggak lagi dikasih uangnya terus kemudian diserahkan pada mahasiswa, tapi masuknya ke perguruan tingginya sehingga nanti UKT-nya bisa dibayar dari beasiswa Kartu Indonesia Pintar itu ya. Baiknya tadi sudah kami sarankan Pak Cecep. Ini hanya menambahkan saja Pak Cecep ya. Bahwa ada opsi, yaitu yang pertama Permendikbudnya harus dicabut dan direvisi. Yang kedua menambah KIP kuliahnya untuk yang tadi rentan tadi. Jadi sudah ada opsi tersebut. Nah prosesnya itu pasti akan kembali lagi kepada DPR. Apakah DPR menyetujui tambahan alokasi anggaran untuk pembiayaan beasiswa? Saat ini kan baru ada 19 triliun untuk beasiswa KIP kuliah. Nah harapannya dengan kondisi kayak gini disiapkan tambahan lagi berapa triliun. Itu jangka pendeknya Pak Cecep. Ya bagus idenya Pak Kang Dede ya. Mungkin ke depan
politik anggarannya diubah tadi, saya sepakat ya, tidak hanya berapa 98 triliun untuk Kemendikbud itu jomplang sekali, hanya 15% dari 665 triliun ya. Itu kita bahwa tadi informasi Kang Dede berapa belasan triliun ya untuk perguruan tinggi. Hanya 19 triliun, betul. Ya, saya dapat informasi juga 38,5. Nah, mungkin nanti dilihat saja ya. Angka itu sebenarnya angka kecil ya. Dibanding jumlah perguruan tinggi negeri kita yang dikelola Kemendikbud misalnya hampir 200-an kalau nggak salah ya. Kemudian kalau seluruh perguruan tinggi di Indonesia kan ada 4.500-an. Ya. Karena itu amat kecil gitu ya. Betul. Oh jadi apa kalau begitu? Sehingga ya kita dilema. Kalau saya jadi rektor sekalipun Kang Dede ya, saya juga nggak sebetulnya menaikkan UKT itu. Tapi pemerintah sendiri kan memberi bantuannya teramat kecil ya untuk operasional perguruan tinggi. Sementara kami di perguruan tinggi ya harus mengejar hitungan apa ya, rating internasional ya, world class university. Tapi anggaran pemerintahnya sebetulnya kurang mendorong untuk world class university. Saya ingin ya DPR menekan pemerintah gitu ya agar disusun ulang lah politik anggarannya sehingga lebih berpihak kepada tadi kelompok-kelompok rentan itu dibebaskanlah UKT-nya ya dan dapat beasiswa. Kemudian ya otomatis kan biayanya tidak hanya tadi ya 15% untuk Kemendikbud, harus lebih besar dan juga untuk perguruan tinggi. Oke. Ya Pak Cecep, tapi saya ingin kembali soal UKT tadi, poin kedua Anda sempat menyebutkan soal penentuan UKT ya. Seharusnya seperti apa prosesi penentuan UKT ini antara mahasiswanya dengan pihak kampus? Karena kalau kita lihat saat ini kan banyak yang merasa UKT-nya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya. Banyak yang sudah meminta peninjauan kembali, tapi kemudian tidak ada perubahan terhadap UKT-nya. Seharusnya seperti apa mekanisme penentuan UKT yang benar Pak Cecep menurut Anda? Ya harusnya ada semacam forum ya, misalnya petugas dari perguruan tinggi siapa sih yang ditunjuk di situ ya. Misalnya sekian orang di bagian administrasi atau ada di situ juga melibatkan fakultas misalnya ya. Nah dicek benar nggak, kan bukan hanya unsur gaji atau pendapatan orang tua, tapi di situ ada tanggungan orang tua ya, kepemilikan rumah dan segala banyak itu indikatornya. Sehingga nanti muncul angka. Nah, hal-hal ini yang harus dibicarakan detail antara perguruan tinggi dengan para mahasiswanya. Jangan sistem tembak gitu ya. Maaf gitu ya. Kalau sistem tembak tidak, kalau ragu ya kunjungi. Ada tuh ya verifikasi lapangan, dikunjungi. Benar nggak ini? Ya orang sebetulnya bisa saja ya diacak gitu di random ya sementara. Tapi kemudian kalau ada laporan oh ini nggak tepat nih, atau mahasiswa merasa keberatan, kami golongan ini harusnya tidak masuk di sini. Nah harusnya direspon oleh perguruan tinggi sehingga nanti diverifikasi, oh iya berarti UKT-nya. Dan begini juga Kang Dede ya dan Mbak, UKT itu harusnya tiap tahun juga tidak flat sebenarnya. Kalau orang tuanya mengalami misalnya ya harus ada evaluasi begitu ya. Dievaluasi itu dimungkinkan di peraturan menteri tentang UKT itu ya, harusnya dievaluasi. Tapi umumnya perguruan tinggi emang agak tanda kutip ya agak apa namanya ya, agak rumit mungkin atau agak susah untuk itu, padahal sebetulnya gampang. Dengan sistem sekarang IT gampang sekali ya, jadi tiap tahun itu bisa berubah-ubah seseorang itu ya, mungkin juga bisa nambah kalau orang tuanya misalnya sukses tahun itu ya usahanya, UKT-nya harusnya nambah. Ya sebaliknya kalau ada masalah misalnya dia bisa turun. Tapi terlepas dari itu, terlepas dari itu kelompok rentan jangan bicara UKT. Harus ada kesadaran dari mahasiswanya juga mungkin Pak Cecep. Harus ada kesadaran dari mahasiswanya juga mungkin kalau memang UKT-nya sudah bisa menerima yang tidak golongan paling bawah. Iya, harus ada proses kesadaran, tapi juga pimpinan perguruan tinggi harus terbuka. Makanya di sini ada ruang dialog ya, misalnya harus ada ruang dialog. Baik, itu yang perlu digarisbawahi. Iya, Kang Dede, saya ingin minta tanggapan Anda atas saran dan masukan yang tadi disampaikan oleh Pak Cecep. Harus ada ruang dialog antara mahasiswa dengan pihak kampus soal penentuan UKT, dan juga tadi ya harapan agar DPR bisa mendesak untuk anggaran terhadap pendidikan tinggi bisa ditambah. Ya, memang kalau kita mau jujur, saat ini pola pendidikan kita ini masih one way. Artinya dari kampus kepada mahasiswa. Di dalam konsep Merdeka Belajar ini mestinya mahasiswa itu menjadi bagian daripada mitra kampus untuk melakukan dialog, termasuk juga dalam pengembangan kampus, pengembangan pendidikan dan lain-lain.
segala sesuatu ini harus dicarikan solusi bersama sehingga posisinya win-win. Saya sepakat yang disampaikan Pak Cecep tadi, untuk mahasiswa-mahasiswa golongan tertentu sebaiknya dibebaskan UKT, ya. Artinya ini menjadi tanggung jawab negara di dalam pembiayaan. Itulah masuk konsep beasiswa tadi yang full circle, ya, beasiswa full circle itu melalui KIP kuliah itu ditambah. Saat ini kan baru 985.000 sekian, tambahlah menjadi 2 juta siswa yang bisa dibiayai. Nah, yang kedua, tentunya kita juga harus melihat bahwa saya harus mencari angle lain dulu ya supaya kita jelas. Kalau saja perguruan tinggi swasta sampai saat ini bisa hidup dengan baik melalui pola manajerialnya, kenapa perguruan tinggi negeri justru biayanya makin lama makin mahal? Ini kan sesuatu yang dilematis sekali. Harapan orang tua adalah masuk negeri itu berbiayanya tidak mahal. Namun realitanya ketika masuk perguruan tinggi negeri malah biayanya membengkak. Nah, ini yang harus kita cari dasarnya. Kenapa justru masuk perguruan tinggi negeri itu malah biayanya melonjak? Kami sudah membuat panja pembiayaan pendidikan dan kita akan kupas ini tentang sebetulnya komponen pendidikan mana yang itu harus kita jadikan skala prioritas. Tentu minggu depan atau mungkin 2 minggu lagi kita akan membahas anggaran pendidikan untuk tahun 2025. Karena 2024 kan kemarin sudah berjalan. Kami akan masukkan tadi usulan-usulan Pak Cecep bagaimana menambahkan alokasi angka tersebut, dan ini sangat juga bergantung nanti kepada komitmen pemerintahan berikutnya, di mana kenaikan alokasi anggaran pendidikan ini sudah naik dari 665 triliun menjadi sekitar 750 triliun. Poin utamanya adalah ini alokasinya kemana? Apakah ke Kemendikbud atau jangan-jangan yang tadi lebih banyak lagi kepada lembaga lainnya? Ini yang akan kita perjuangkan. Mohon doanya saja Pak Cecep. Oke. Ya, selamat berjuang tuh Kang Dede. Baik, Kang Dede, lalu apakah evaluasi terhadap masalah polemik UKT mahal ini? Tadi apakah ada kesepakatan mengenai tenggat waktunya? Karena kita tahu bahwa saat ini mahasiswa sedang menunggu tentunya keputusan mengenai polemik UKT ini. Baik. Nah, terima kasih Mbak. Jadi sebetulnya polemik ini berlakunya untuk mahasiswa baru. Jadi artinya untuk mahasiswa yang lama tidak berlaku, tidak ada kenaikan. Nah, untuk mahasiswa baru tentu saja orang tuanya atau kakaknya begitu melihat jomplang sekali kenaikannya bisa 300%, 500%, ini tidak rasional. Maka kami meminta, ada beberapa catatan tadi kami minta, direvisi Permendikbudnya, terutama beberapa poin terkait batas atas. Kan batas atasnya saat ini nggak ada nih. Tidak ada, betul. Kita hanya berbicara golongan 1, 2, 3 sampai 12. Nah, kalau misalnya batas atasnya tidak ada batasannya, berapa persentase naik yang sewajarnya, maka kampus-kampus akan menaikkan. Itu sebabnya kami minta dalam 1 minggu ke depan, Kemendikbud harus memberikan laporan kepada Komisi 10 tentang hasil evaluasi. Dan apabila ada kenaikan yang tidak rasional, yang tadi dikatakan luar biasa, itu akan segera dihentikan. Jadi ini kami juga memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengevaluasi Permendikbudnya itu sendiri. Batasannya tentu minggu depan, mudah-mudahan kita follow up lagi Mbak. Yang paling penting adalah jangan sampai masuk kepada angkatan mahasiswa baru yang kalau saya tidak salah bulan depan ini sudah penerimaan mahasiswa baru. Jadi waktunya sangat sempit. 1 minggu ke depan kita tunggu akan seperti apa evaluasinya. Terima kasih Kang Dede, Pak Cecep sudah berbincang bersama kami di Berita 1 Utama.